Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damara Indialisia dari kelas 11.5 akan mempraktikkan hukum Archimedes dengan telur dan peniti, dan juga peristiwa kapilaritas dengan tisu dan juga sawi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya ada 3 gelas yang sudah diisi air, lalu ada 3 telur, garam, dan juga air untuk penambah. Percobaan pertama, kita akan memasukkan 1 butir telur ini ke gelas yang pertama yang isinya hanya air saja. Lalu kita lihat hasilnya yaitu telur tenggelam. Untuk percobaan yang kedua, masukkan garam ke gelas yang kedua. Lalu masukkan telur kedua ke gelas yang kedua yang sudah dikasih garam tadi. Hasilnya telur akan mengapung di permukaan air. Selanjutnya, percobaan yang ketiga, kita akan memasukkan garam lagi secukupnya. Setelah itu, kita akan memasukkan telurnya. Lalu kita akan tambahkan air secara perlahan. Hasilnya, percobaan ketiga ini telurnya akan melayang. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa fungsi garam yaitu memperbesar massa jenis air. Semakin banyak garam yang dimasukkan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Dalam percobaan pertama, dapat kita lihat massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air, makanya telur dapat tenggelam. Pada percobaan yang kedua, ini massa jenis air lebih besar dari massa jenis telur. Hasilnya telur akan mengapung di atas permukaan air. Lalu percobaan yang ketiga ini, massa jenis air dan massa jenis telur seimbang atau sama, makanya hasilnya telur akan melayang di air. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Selanjutnya, saya akan mencoba melakukan percobaan hukum Archimedes dengan menggunakan peniti. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini hanya gelas yang sudah diisi penuh dengan air dan juga peniti. Percobaan yang pertama, kita akan memasukkan peniti ini secara langsung. Dan hasilnya peniti pun jatuh. Pada percobaan yang kedua, kita akan mencoba menaruh
peniti ini secara merata di permukaan air. Lihatlah apa yang terjadi. Namun, ketika kita mengetuk sedikit permukaan gelas, peniti tersebut akan jatuh. Mengapa demikian? Peniti yang diletakkan di permukaan air tidak akan tenggelam karena di permukaan air tersebut terdapat gaya tarik-menarik antara partikel air yang disebut juga dengan kohesi. Itu sebabnya pada permukaan air ini seolah-olah terdapat selaput yang dapat menahan benda agar tidak dapat tenggelam. Peniti yang mengapung di air ini memiliki ikatan dengan molekul air. Ketika kita mengguncangkan permukaan gelasnya atau kita ketuk, itu akan membuat massa peniti ini menjadi seperti semula. Itu sebabnya peniti akan tenggelam. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau celah kecil atau pori-pori kecil. Kapilaritas disebabkan oleh interaksi antara molekul-molekul dinding bahan dengan zat cair. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan peristiwa kapilaritas dengan menggunakan tisu. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 2 gelas yang berisi air yang sudah diwarnai, lalu 1 gelas kosong, dan juga tisu. Pertama-tama, lipat tisu menjadi memanjang. Lalu setelah itu, masukkan ujung sisi tisu ke dalam yang berwarna dan satunya lagi ke dalam gelas kosong. Lalu, apakah yang terjadi? Air dari gelas pertama dan gelas ketiga mulai naik melalui tisu. Lama-kelamaan, warna dari kedua gelas tersebut bercampur di gelas kedua. Hal ini bisa disebut kapilaritas. Air yang berada di bawah bergerak naik melalui tisu yang berpori-pori kecil. Peristiwa kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya 2 gaya, yaitu gaya adesi dan gaya kohesi. Gaya adesi ini adalah gaya tarik-menarik antara air dan dinding tisu. Sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar air itu sendiri. Air dapat naik apabila gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi. Begitupun sebaliknya, jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka air tidak dapat naik. Jadi setelah kita melihat percobaannya, peristiwa kapilaritas ini menunjukkan bagaimana kapilaritas bekerja yang juga dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti air yang naik ke batang tanaman. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan kapilaritas lagi, tetapi kali ini dengan sawi. Jadi bahan-bahannya yaitu gelas yang sudah diisi air berwarna dan juga sawi. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita tinggal masukin aja sawi ke dalam air berwarna ini. Lalu kita akan tunggu beberapa jam.
Kapilaritas pada sawit putih dengan pewarna biru terjadi ketika cairan berwarna biru ini naik melalui pembuluh silem akibat gaya kapiler. Pewarna biru akan terlihat menyebar ke jaringan, daun, dan batang sawit, mengikuti jalur pergerakan air. Proses ini menunjukkan bagaimana tumbuhan menyerap air dari akar ke bagian lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.